Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita di Taif di Masjid Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Kita ketemu lagi sama Ustaz Sufyan. Alhamdulillah kita bisa ngobrol-ngobrol mudzakarah apa yang maklumat-maklumat ilmu yang mungkin kita bisa sampaikan gitu. Dan di tempat yang mulia ini mengingatkan kepada saya ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Walaupun Ibnu Abbas terkenal Allah faqih fiddin wa ilmu ta'wil, jagonya ilmu tafsir, habrul ummah, tintai umat, karena kasrati ulumi, banyaknya ilmu yang beliau miliki. Sampai-sampai ada tafsir Ibnu Abbas, tapi sayang tafsir Ibnu Abbas kitab ini adalah ada sanadnya yang lemah, jadi nggak benar nukilan kepada Ibnu Abbas. Cuma ana lupa ada rawi siapa namanya. Intinya pernah kami cek tentang sanad tafsirnya ini, tidak ada yang tidak sampai kepada Ibnu Abbas. Ada rawi yang itu ada rawi dhaif jiddan. Dan yang ingatkan kepada saya, Abdullah bin Abbas itu pernah ditanya oleh salah satu muridnya. Pertanyaannya, Masya Allah Ustaz, bimada asabta adal ilma. Nah, dengan apa engkau bisa meraih ilmu yang begitu banyaknya itu? Ibnu Abbas menjawab dengan dua jawaban. Masya Allah, satu bilisanin saulin, dengan lisan yang banyak nanya. Kedua, wa biqalbin aqulin, hati yang berakal, hati yang bisa menghafal, hati suci. Bijasadin ghairi malul. Ayo. Bijasadin ghairi malul. Fi riwayahnya dua. Mungkin fi riwayah yang nomor 3 yang tersebutkan tadi, wa bijasadin ghairi malul. Tapi riwayat yang ada itu dua. Yaitu 2 poin ini saya sebutkan juga, riwayat yang ketiga. 2 poin ini ternyata bisa meraih ilmu. Pertama, dengan banyak nanya. Banyak nanya bukan maksudnya banyak nanya dalam artian menguji, mengetes, tapi banyak nanya sebagai thalib kepada guru. Itu pun tetap ada adab-adabnya di pembahasan yang akan datang atau di pertemuan sama Ustaz Murajaah tentang kaitan di waktu yang lain gitu. Adapun yang kedua, Masya Allah, dengan orang itu banyak bertanya, tapi dia memiliki akal yang hidup, akal yang berakal, hati yang berakal. Jadi kekuatan hafalan, kemudian hatinya suci. Ketiga, ada riwayat yang lain itu bijak sendiri malu, jasa tidak terlalu lelah, tidak bosan, semangat terus untuk mencari ilmu. Itulah yang menyebabkan Ibnu Abbas menjadi besar. Niatkan lagi sebuah kisah, Masya Allah, kisah dari jalan Ikrimah bin Abbas, dari Ya'la bin Umayyah, Ikrimah bin Abbas kalau nggak salah itu. Dan sanadnya insya Allah masih bisa di Ikrimah. Ada sedikit komentar, tapi yang paling kuat dari kalamnya Ibnu Hajar Allah Ta'ala Fathul Bari, dan dalam dia Sari nggak ada masalah insya Allah. Masya Allah, Ibnu Abbas waktu tufiya, Rasulullah meninggal dunia itu, bilang kepada sahabat, ayo kita kumpul, ngasih tahu kepada pemuda-pemuda waktu itu, mendatangi para ashab Rasulullah SAW. Masya Allah, mumpung mereka itu masih hidup itu. Apa jawabannya para teman-teman yang lain saat itu? Apakah manusia akan butuh engkau sedangkan para sahabat itu masih banyak? Tapi tetap Ibnu Abbas kokoh untuk mendatangi rumah-rumah mereka. Bahkan suatu saat beliau mendatangi salah satu sahabat itu di dini hari sampai tertimpa turab di wajahnya dalam rangka untuk mencari ilmu. Masya Allah. Lah setelah sahabat banyak yang meninggal, apa yang terjadi? Anas yaji'una ila Ibnu Abbas, datang ke Ibnu Abbas dan minta kepada Ibnu Abbas ilmu. Maka saat itulah apa kata manusia? Kanal fata aqalan nas. Pemuda itu manusia yang paling berakal. Nah, menyempatkan pada waktu yang baik sekali. Nah, itulah mungkin Ustaz bisa kita sampaikan di
waktu yang singkat ini mungkin Ustaz tambah sedikit atau mana? Ya, nah, barakallahu fiik. Memang Ibn Abbas terkenal dengan kegigihannya beliau ya dalam talabul ilm dan kesabarannya juga. Ketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab masih hidup, maka Ibn Abbas di sini mulazamahnya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada sebuah hadis fi sahihain yang menunjukkan kegigihan dan sekaligus adabnya Ibn Abbas ketika ingin bertanya kepada orang sekaliber Amirul Mukminin Umar bin Khattab, yang jelas dia ini memiliki wibawa luar biasa dan juga kesibukan yang luar biasa juga. Beliau mengatakan, Ibnu Abbas mengatakan, lam azal harisan ala an as'ala Amirul Mukminin Umar bin Khattab anil mar'atain allataini min azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma. Aku senantiasa penasaran, kata Ibnu Abbas, ingin tahu tentang siapa dua perempuan dari istri-istri Nabi yang nama mereka ini disinggung dalam surat At-Tahrim. Tahrim ya. Tahrim. Tentang kalau kalian berdua itu bertaubat, ya. Kalian berdua ini bertaubat kepada Allah, maka hati kalian berarti telah cenderung kepada kebenaran. Siapa yang berdua ini siapa? Beliau penasaran sekali untuk tahu. Dan untuk mengetahui ini beliau juga menyadari bahwasannya akan ditanya ini orang yang super sibuk, orang yang memiliki tanggung jawab besar, sehingga dia juga sabar. Ya, bahkan di riwayat Muslim disebutkan hatta hajja Umar fahajjajtu ma'ahu. Sampai dapat satu kesempatan, yaitu ketika Umar bin Khattab menunaikan ibadah haji dan Ibnu Abbas ikut menemani. Falamma kana fi ba'd at-tariq adala liyatawadda wa adaltu ma'ahu bil idawati fatabarraza thumma atani fasakabtu ala yadayhi fatawadda. Ketika di salah satu perjalanannya Umar sempat meminggir untuk buang hajat, dan Ibnu Abbas di sini dia menunjukkan adab seorang talibul ilm kepada muallimnya. Dia bawakan air untuk istinjanya Umar bin Khattab, ya, berkhidmat. Ya. Kemudian setelah Umar buang hajat, Ibnu Abbas menuangkan air untuk wudhu. Nah, ketika inilah beliau memanfaatkan kesempatan yang emas tadi. Apa kata Ibnu Abbas? Qultu ya Amiral Mukminin manil mar'atan min azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam allatani qala Allah in tatuba ila Allah faqad sawat qulubukuma. Faqala Umar wa ajaban laka ya Ibnu Abbas. Aneh kamu ini wahai Ibnu Abbas, kok sampai enggak tahu siapa orang ini? Qal hiya Aisyah wa Hafsah. Mereka berdua adalah Aisyah dan Hafsah. Kemudian Umar menceritakan hadis yang cukup panjang tentang bagaimana asal muasal. Aywa, jadi kronologi turunnya ayat ini dan seterusnya. Sepeninggal Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas melanjutkan mulazamahnya kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Beliau pindah ke Kufah sana dan menjadi murid setianya Ali ibn Abi Thalib. Bahkan terkenal bagaimana munadharahnya Ibnu Abbas terhadap orang-orang Khawarij, kan Ustaz? Ya, ketika itu dia dengan percaya diri yang luar biasa terhadap kemampuannya untuk mensyarah, menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Beliau minta izin kepada Ali bin Abi Thalib untuk menyadarkan orang-orang Khawarij yang jumlahnya fi riwayah 10.000 orang. Riwayatnya Abdul Razzaq kalau nggak salah di Musannaf yang menyebutkan 10.000 orang. Fi riwayatnya sekitar 2.000 atau berapa saya lupa, 8.000. Al-Muhim, ketika itu beliau datang mendatangi perkampungan orang-orang Khawarij fi Harura, fi dawahi Kufah. Di pinggiran kota Kufah ada daerah namanya Harura, makanya mereka juga disebut Al-Haruriyah. Datang siang-siang langsung disambut oleh khatibuhum Ibnu Qawwa. Ibnu Qawwa ini oratornya mereka, orang-orang Khawarij. Marhaban ya Ibnu Abbas. Enggak dikatakan assalamualaikum, ya, karena memang madhabnya Khawarij ini menganggap sahabat ini menyimpang semua, bahkan mengkafirkan mereka karena meridhoi
tahkimnya Ali dan Muawiyah, mengangkat manusia sebagai hakim. Mereka menganggap ini perbuatan yang kufur karena inil hukmu illa lillah. Syahid Ibn Abbas kemudian disindir oleh Ibnul Qawwa. Siapa yang belum kenal orang ini? Ana u'arrifuhu min kitabillah. Yang belum kenal saya akan perkenalkan dia berdasarkan kitabullah. Hadza alladzi nazala fihi wa fi qaumihi bal hum qaumun khasimun. Orang inilah yang turun ayat tentang dia dan tentang kaumnya dia. Yang ayat ini artinya akan tapi mereka ini adalah kaum yang pandai berdebat. Padahal yang dimaksud oleh ayat ini adalah musyrikin Quraisy. Maka inilah salah satu kesesatan Khawarij yang mengambil ayat-ayat yang sebetulnya untuk orang-orang musyrik ditembakkan ke kaum muslimin. Ya. Akan tapi Ibn Abbas tidak kemudian terpancing emosi dan enggak. Beliau santai menawarkan atau mengajak mereka untuk berdiskusi. Hingga ada terjadilah diskusi yang sangat monumental, sangat terkenal, 3 pertanyaan yang ternyata melatar belakangi sikap oposisinya orang-orang Khawarij terhadap pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Padahal Ali bin Abi Thalib sudah dibaiat oleh mayoritas sahabat Nabi. Kok mereka tidak mau berbaiat, ada apa? Ternyata 3 masalah. Yang pertama adalah karena Ali bin Abi Thalib itu dianggap mau mungkin saya urutannya kurang pas tadi ya. Yang pertama itu karena melengsarkan diri dari gelar Amirul Mukminin. Ya, kalau antum bukan Amirul Mukminin berarti Amirul Kafirin dong. Ya, yang kedua karena antum memerangi musuh-musuh antum tapi tidak mengambil tawanan dari mereka. Kenapa? Ummatul min Aisyah. Ya. Yang ketiga, kenapa antum mengangkat hakim sebagai manusia sebagai hakim padahal Allah mengatakan inil hukmu illa lillah. Ibnu Abbas telah mendengar syubhat mereka. Ada lagi selain ini? Tidak ada katanya. Tayyib. Adapun tuduhan kalian Ibnu Abbas Ali ini melengsarkan dirinya sebagai Amirul Mukminin, wallahi katanya. Ya. Ketika perjanjian Hudaybiyah itu orang-orang musyrik itu tidak mau Rasulullah mencantumkan gelar beliau min Muhammadin Rasulillah. Suhail mengatakan la, kalau kita lo arafna annaka Rasulullah ma qatalnak. Kalau kita ini percaya kamu Rasulullah, kita nggak perang sama kamu. Awalnya Muhammad Rasulullah. Nah, dihapus ganti Uktub bin Muhammad bin Abdullah. Rasulullah nyuruh Ali untuk menghapus itu. Uktub ya Ali bin Muhammad bin Abdullah. Apakah kalau mereka protes lantas Rasulullah nggak jadi Rasulullah? Kan nggak bisa begitu. Ya. Khalas, kita sudah selesai ini, selesai kata mereka. Pindah masalah berikutnya. Syubhat yang kedua, Ali memerangi musuh-musuhnya, ya, memerangi lawannya tapi tidak mengambil tawanan. Sekarang ketika terjadi peperangan antara pasukannya Ali dengan pasukannya Aisyah dan Talha dan Zubair, yang di situ ada Ummahatul Mukminin Aisyah. Siapa yang menganggap halal untuk menjadikan Ummul Mukminin sebagai tawanan perang? Ya, kalau kalian tidak menganggap dia sebagai Ummul Mukminin, kalian kafir. Tapi kalau kalian menganggap dia Ummul Mukminin tapi boleh ditawan, kalian kafir juga. Kalau kita keluar dari masalah ini, oke, keluar. Pindah masalah yang ketiga, yaitu tentang tahkim. Masalah tahkim, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabullah, wa man qatala minkum la taqtulus ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum faman qatalahu minkum muta'ammidan fajazaa'un mithlu ma qatala minan na'am yahkumu bihi dawa adlin minkum hadiyan balighal ka'bah. Sekarang Allah melarang orang-orang yang sedang ihram untuk berburu. Dan kalau sampai ada yang sengaja membunuh binatang buruan, maka sebagai ganti yang binatang yang terbunuh ini harus ada binatang ternak lain sebagai kompensasinya. Sekarang siapa yang menentukan kalau bunuh ini gantinya adalah kambing, atau ini gantinya sapi, ini gantinya unta? Siapa yang bisa menghukumi dalam hal ini? Yahkumu bihi dzawa adlin. Dua orang yang adil di antara kalian. Sekarang orang bunuh kelinci saja itu kita disuruh tahkim. Apakah darahnya umat Muhammad SAW itu lebih murah daripada darah kelinci, sehingga kita nggak boleh tahkim dalam rangka melerai pertikaian, perselisihan antara kedua belah pihak, antara pasukannya Ali dengan pasukannya Muawiyah? Tentunya jelas mimbabi aula darah kaum muslimin. Darah kaum muslimin lebih berharga di mata syariat daripada darah seekor kelinci. Oleh karena itu setelah syubhat-syubhat mereka itu dipatahkan
satu persatu oleh Ibnu Abbas, disebutkan 8.000 dari 10.000 itu rujuk kembali, ya, hanya tinggal 2.000 sisanya. Dan di antara yang rujuk termasuk Ibnul Qawwa sendiri, Ustaz. Khatib termasuk Ibnul Qawwa. Dia yang awalnya demikian antipati, akhirnya dia rujuk juga. Jadi ini menunjukkan memang barakatul ilm. Dengan ilmu itu seseorang bisa memiliki kekuatan yang lebih dahsyat daripada pedang. Ya, satu orang dia bisa menyarungkan 8.000 pedang yang tadinya terhunus kepada sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib. Belum tentu kalau dikerahkan pasukan sebanyak itu mereka mau rujuk. Ya. Jadi ini merupakan berkah dan menunjukkan betapa tingginya kedudukan ilmu dalam Islam, dan salah satu tokohnya adalah sahabat Abdullah bin Abbas. Selain mufassir, dia juga termasuk ahadul mukthirin min riwayat al-hadis, ya, salah satu orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW, padahal dia baru kontak dengan Rasulullah itu kan menjelang Fathu Makkah. Iya, ya. Fathu Makkah ya, sebentar. Fathu Makkah sampai ke Rasulullah meninggal hanya 2 tahun setengah kira-kira. Tapi luar biasa. Ya. Itu karena kegigihan beliau, karena antusiasme dalam thalabul ilm. Ada tambahan lagi, Ustaz? Dan juga Ustaz, kita bisa ambil poin tadi tentang Khawarij. Faedah yang kita bisa ambil, Ustaz, dikatakan oleh Ibnu Hajar dan juga yang lain terkait dengan hadis tadi. Di antara salahnya orang itu mengambil sebuah kesimpulan itu hanya sebagian hadis saja, Ustaz. Jadi dia mengambil ini hukmu illa lillah. Terus kayak itu aja toh. Nah, kalau perang itu harus diambil, dia hanya mengambil satu sisi parsial. Tapi yang lain nggak diambil, itu yang jadi permasalahan. Jatuhnya pemikiran Khawarij atau Murji'ah, semuanya itu karena hanya mengambil sebagian hadis dan tidak mengambil yang lain. Maka yang paling bagus ya penuntut ilmu itu kayak Abdullah bin Abbas itu mengkompromikan semua dalil, nah, untuk dijadikan sebuah hukum. Kalau enggak ya rusak semuanya. Ya termasuk mungkin ini, Ustaz, Jamaatul Tahdzir ini mungkin hanya mengambil sebagian poin-poin aja, tanpa harus memperhatikan yang lain lah. Ini hancur semuanya kayak gini ini. Ya mungkin gitu, Ustaz. Alhamdulillah kita murajaah sedikit ya. Sebenarnya kita pingin sih murajaah hadithiyah atau apa. Bahkan kalau bisa ngobrol masalah mustolah, apa arti, ya senang sekali. Murajaah kayak gitu senang sekali. Walaupun tanpa ada persiapan sebelumnya. Mudah-mudahan ini ya bermanfaat lah untuk kaum muslimin dan juga untuk kita semuanya. Wa subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.